Bapa yang bersemai dan kerajaan surga yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang cerah lewat perpanjangan umur yang kau berikan sebelum mengadakan aktivitas lain, kami adakan mesbah pribadi, mesbah keluarga, dan kami boleh naikkan pujian dan penyembahan, dan kami rindu mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, selikan mata rohani kami. Roh Kudus, lembutkan hati kami sehingga firman menjadi berkat buat kami, dan kami juga menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka Yohanes pasal 18. Yohanes pasal 18 ayat pertama sampai ayat 11. Yohanes pasal 18 ayat pertama sampai ayat 11. Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah Ia dari saat itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ketika mereka ke seberang sungai Kidron, di situ ada suatu taman, dan Ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkapnya dengan tentara dan suruh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata, "Mereka, siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah Dia." Yudas yang mengkhianati Dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Ia berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Ia bertanya pula, "Siapa yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka itu pergi." Demikian hendaknya supaya genap firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetapkan kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus pada, "Sarungkanlah pedang itu. Bukankah harus minum cawan yang diberikan Bapa kepada?" Puji Tuhan, kita perhatikan mutiara yang indah pada pagi hari. Kita perhatikan pada ayat yang ke-11. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Di sini Yesus berkata pada Petrus, "Sarungkan pedang." Di masa itu Petrus menghunuskan pedang dan memutuskan telinga kanan daripada hamba imam besar itu. Dan Yesus berkata pada Petrus, "Jangan melakukan yang lain. Jangan melakukan tidak sesuai dengan kehendak Bapa." Nah, karena Yesus harus minum cawan yang diberikan Bapa kepada dia. Jadi apa yang terjadi dalam hidup Yesus ini semuanya seizin Bapa. Kenapa? Sebab kalau saudara perhatikan dalam Lukas pasal 22, Lukas pasal 22 ayat yang ke-42, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Jadi cawan sengsara, cawan dosa manusia sedunia, dia harus pikul pahitnya dunia, dia harus pikul, dia harus minum segala dosa manusia, dia harus minum. Dan dia lakukan bukan kehendak dirinya, tapi kehendak Bapa. Ini yang tidak mudah dilakukan oleh seseorang. Ketika Roh Kudus berbicara, lakukan sesuai kehendak Roh Kudus. Daging akan berontak, daging akan mengamuk, sebab kehendak daging dan roh bertentangan. Ketika daging melakukan dosa, Roh Kudus jangan lakukan. Ketika Roh Kudus
daging melakukan perkara yang tidak baik, Roh Kudus katakan jangan. Pasti daging dan roh bertentangan. Tetapi apa yang kita lakukan menurut kehendak Roh Kudus atau kehendak Bapa atau kehendak daging, ini pilihan yang sangat berat. Pagi hari ini saudara yang sangat diberkati Tuhan, saudara yang sangat bahagia yang mau melakukan firman Allah. Di mana saudara melakukan firman Allah? Karena saudara dengar suara Roh Kudus pada pagi hari ini. Saudara mengadakan mesbah, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Baru perkara jasmani, apa yang kita kerjakan kalau kita bekerja dan benar yang selanjutnya. Yang utama, carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Inilah kehendak Roh Kudus. Hidup dalam kekudusan, kehendak Roh Kudus. Tidak melakukan para najis, kotor, cabul, busuk. Itu kehendak Roh Kudus. Tapi daging selalu mengajak hal-hal yang tidak baik. Maka pada pagi hari ini kita belajar sebagaimana firman Tuhan katakan, ya, bukankah aku harus minum cawan sengsara? Bukankah aku menderita untuk daging? Inilah hidup yang kita harus jalani. Kita siap memikul salib benar-benar diri. Artinya tidak menurut keinginan Roh Kudus, bukan menurut daging. Amin. Kita percaya kalau kita melakukan kehendak pimpinan Roh Kudus, Dia tidak tahu, Bapak tahu kebutuhan saudara. Yakinlah Tuhan ada siapkan berkat-berkat khusus buat saudara pagi hari ini. Amin. Saudara bekerja, Tuhan siapkan berkat. Berdagang, Tuhan ada siapkan berkat. Dan rumah tangga saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Benar Bapa di surga, sering daging melakukan kehendak daging, bukan kehendak Roh Kudus. Tapi hari ini kami belajar seperti pribadi engkau, tidak melakukan kehendak dirinya, tapi kehendak Bapa di surga. Dan kau boleh melakukan semua karena kau cinta kepada kami semua. Dan kau sayang buat kami. Daging masih menjerit. Demikian juga pagi hari ini kami belajar menyalibkan daging. Untuk kami adakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Dan kami mau hidup dalam kekudusan Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami. Dan kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang berjuang garis depan melawan virus corona. Berkati keluarganya, hikmat yang dari Tuhan berikan buat mereka sebagai pemimpin yang dipakai oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon belas kasihan-Mu, pandemi jadi endemi dan negara kami ekonomi yang tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudara terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus serta saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.